Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rinanda Eka Pramita. Saya dari program studi S1 Pendidikan Profesi Bidan kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Selamat menonton! Baik teman-teman semua, saya akan mulai menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Menstruasi adalah pelepasan lapisan rahim atau endometrium yang terjadi dalam siklus bulanan sepanjang kehidupan reproduksi manusia, kecuali selama masa kehamilan. Menstruasi dimulai saat pubertas dan berhenti secara permanen saat menopause. Teman-teman semua juga harus tahu 4 hormon yang bertanggung jawab untuk siklus menstruasi. Yang pertama adalah hormon estrogen, yang kedua adalah hormon progesteron, yang ketiga adalah hormon perangsang folikel atau FSH, dan yang terakhir adalah hormon luteinizing atau LH. Teman-teman semua juga harus mengetahui bahwa perkembangan folikel telur di ovarium dirangsang oleh FSH. Ketika telur matang, ia mengeluarkan estrogen yang merangsang lapisan rahim atau endometrium untuk mempersiapkan telur yang dibuahi dengan menjadi lebih tebal serta kaya akan darah dan nutrisi. Kadar estrogen yang meningkat akan menekan sekresi FSH yang mencegah berkembangnya telur selama siklus menstruasi. Ovulasi terjadi ketika lonjakan estrogen menghasilkan lonjakan LH yang menyebabkan folikel pecah dan melepaskan telur ke tuba falopi. Kemudian, folikel yang pecah dikenal dengan sebutan corpus luteum akan mengeluarkan progesteron yang membantu mempersiapkan endometrium untuk telur yang telah dibuahi. Jika sel telur dibuahi, estrogen dan progesteron kemudian dilepaskan supaya menjaga endometrium tetap utuh. Jika telur tidak dibuahi, korpus luteum berhenti memproduksi progesteron dan kadar estrogen dan progesteron menjadi turun. Kadar hormon-hormon yang lebih rendah ini menyebabkan endometrium luruh dan menstruasi pun dimulai. Kemudian, siklus dimulai lagi ketika kadar FSH naik karena kadar estrogen yang rendah. Selama perimenopause, telur menjadi kurang sensitif terhadap FSH dan mungkin tidak berkembang. Jika telur tidak berkembang dengan baik, estrogen yang dikeluarkan akan lebih sedikit dan kadarnya mungkin tidak cukup tinggi untuk menyebabkan lonjakan LH yang diperlukan untuk ovulasi. Hal ini dikenal sebagai siklus anovulasi atau siklus tanpa ovulasi. Karena folikel tidak pecah, tidak ada korpus luteum untuk mengeluarkan progesteron. Rendahnya kadar estrogen dan progesteron juga dapat menyebabkan menstruasi yang tidak teratur atau berat. Baik teman-teman semua, sekian penjelasan tentang siklus menstruasi dari saya. Banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.